Kemudian lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang ke-126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita." Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Maka setelah menjelaskan, menyebutkan khullah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah sebutkan bahwasanya milik Allah adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Maka dalam Mausu'atut Tafsir Ad-Durar As-Saniyah disebutkan terkait munasabah, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan tentang derajat khullah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, zakara annahu ma'al khullah Abdullah. Maka Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu selain dari Khalilullah, kekasih Allah, maka Nabi Ibrahim juga merupakan hamba Allah. Wa annal khullata laisat lihtiyajin, ya, laisat lihtiyajin, bahwasanya al-khullah bagi Allah itu bukanlah suatu kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba, sedangkan hambalah yang justru membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah bukan karena Allah butuh hamba, tidak. Khullah di sini tidak seperti khullah antar manusia. Kalau manusia, sesama manusia saling bermuamalah itu karena manusia saling membutuhkan. Namun Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan hamba, bahkan Allah tidak membutuhkan ibadahnya hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadi hadis qudsi nggih, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, baik dari golongan jin ataupun manusia, seandainya kalian semuanya itu hatinya sama-sama bertakwa seperti bertakwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian, seandainya kalian semuanya itu seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling bertakwa, mazada dzalika fi mulki syai'a, maka yang sedemikian itu tidaklah dapat menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, baik dari golongan manusia maupun jin, seandainya kalian semuanya
itu seperti manusia yang paling buruk hatinya. Maka yang sedemikian itu tidak bisa, ya. Mana qasadzalika min mulki syai'a, maka yang sedemikian itu tidak akan bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba. Mau seorang hamba itu bertakwa atau durhaka semuanya, maka tidak bisa mempengaruhi kerajaan Allah. Tidak bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Namun ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka meskipun Allah tidak butuh, karena Allah Maha Pemurah, maka Allah tetap berikan balasan pahalanya kepada hamba itu. Dan demikian pula ketika Allah menjadikan sebagian hambanya sebagai kekasihnya, bukan berarti Allah butuh, tidak. Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Suci dari segala aib dan kekurangan.